3M ya, atau 5M. Jadi kita tetap menjaga dengan baik, silahkan mempersiapkan diri dengan baik. Sekali lagi tanggal 12 jam setengah 6 kita akan mempersiapkan diri untuk Natal kita. Baik, kita akan bersama-sama kembali mencermati tentang firman Tuhan selama 1 bulan ini. Bagaimana kita boleh dapat melihat kuasa Tuhan, Allah kita, Yehova Nisi, Yehova Jireh, kemarin Yehova Rapa, Pastor Roni yang sampaikan firman Tuhan kemarin, lalu sekarang Yehova Shalom. Nah saudara, kita akan bersama-sama mencoba mencermati dari kitab Hakim-Hakim pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24, kita akan melihat bersama-sama bagaimana Yehova Shalom itu bisa terjadi. Atau Allah adalah keselamatanku, atau Allah adalah damaiku, ataupun Allah adalah sejahteraku. Ada seorang yang bernama Jimmy Carter. Oke, next. Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter. Kita semuanya tahu bahwa Jimmy Carter ini pernah menjadi gubernur Georgia, Amerika pada tahun 71 sampai 75. Lalu selama hampir 30 tahun lebih, dari tahun 77 sampai 81, itu menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-39. Tapi hal yang menarik adalah Jimmy Carter menjadi presiden Amerika Serikat pertama yang hidup hingga usia 95 tahun. Hal yang sangat menarik kembali adalah dia juga menulis tentang biografinya dengan judul A Full Life Reflection at 90. Memberikan satu pengalaman kehidupannya ketika sudah purna dari presiden, dia tetap melahirkan citra diri sebagai seorang yang peduli dalam kehidupan berekonomi dan sosial, sehingga program-program itu tercetuslah dengan nama Charter Center. Nah, ini yang sangat menarik bahwa di masa-masa tua Jimmy Carter masih bisa menjadi satu sarana berkat bagi banyak orang. Sebagai seorang presiden, tetapi juga sebagai seorang rakyat biasa ketika sudah pensiun dari kepresidenannya. Nah, hal yang menarik juga saudara sekalian, ketika kita mencermati pada masa-masa kepresidenan yang ada di Jimmy Carter ini, ada banyak hal yang dilakukan termasuk pelucutan nuklir. Ada konflik-konflik yang terjadi, Jimmy Carter masuk di dalamnya. Nah, sesungguhnya ketika kita bersama-sama mencoba melihat tentang hal yang disampaikan ataupun mungkin yang dilakukan oleh Jimmy Carter ini, kita menyadari bersama-sama bahwa kita tahu dunia kita adalah dunia yang tentunya banyak konflik. Dunia yang penuh dengan gejolak. Dunia yang diwarnai dengan berbagai kejahatan dari yang ringan sampai kepada yang paling berat. Itulah sebabnya kembali dari dunia internasional antara negara satu dengan negara yang lainnya membutuhkan sebuah kedamaian. Demikian juga di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya ketika kita ada di bumi pertiwi Indonesia, dengan sebentar lagi ada PPKM 3 ya, level 3 yang masih akan dilanjutkan tanggal 24 sampai tanggal 2 kalau jadi. Tetapi ini juga menjadi satu hal bagaimana kita bisa berdamai gitu ya. Berdamai dengan COVID-19, tetapi kita menjaga diri kita dengan baik. Kita berdamai dengan konflik-konflik yang ada di dalam ranah kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa membawa sebuah gejolak. Ketika hal ini terjadi di dalam kehidupan dunia masa kini sampai sekarang ini, kembali sekali lagi saya katakan bahwa gejolak kejahatan itu semakin meningkat. Makanya ada satu lagu ya, dikatakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggembarkan, berlindunglah pada sabda Allah. Berlindunglah pada sabda Allah. Berlindunglah pada sabda Allah. Hal yang sangat menarik
Dunia sedang membawa kepada satu dunia yang baru dengan masalah-masalah yang baru, tetapi kita harus memiliki kehidupan ada di dalam sabda Allah yang bisa melahirkan dalam sebuah kedamaian, dan memang itu menjadi sesuatu yang sangat sulit. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mencoba merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini. Bagaimana Gideon bersama dengan sahabat-sahabatnya, bersama dengan bangsa Israel, membawa satu dampak kerinduan untuk adanya Yehova Shalom terjadi di dalam perjalanan hidupnya. Kita bersama-sama melihat ada 3 kebenaran Yehova Shalom terjadi dalam kehidupan bangsa Israel di tengah-tengah pergumulan. Yang pertama, kita akan melihat bahwa penindasan akibat dosa menyebabkan semua orang membutuhkan Yehova Shalom. Yang kedua, permohonan kepada Tuhan menyebabkan semua orang mengalami Yehova Shalom. Yang ketiga, perintah Tuhan yang dilakukan tanpa perbantahan menyebabkan semua orang merasakan Yehova Shalom. Kita akan lihat bersama-sama kebenaran yang pertama. Kita akan lihat, kalau Bapak Ibu melihat dalam Alkitab saudara ataupun tab saudara atau HP saudara atau melihat di slide kita, di sini dilihat ada ayat 1, 4, dan 6 memberikan satu hal yang penting bagi kita untuk merenungkan bagaimana Yehova Shalom itu menjadi satu hal yang dirindukan oleh bangsa Israel, oleh Gideon yang ditetapkan, yang dipilih oleh Allah. Dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, ketika kita bersama-sama melihat di dalam ayat yang pertama, ini menjadi dampak bagaimana dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel menyebabkan bangsa Israel membutuhkan Yehova Shalom, membutuhkan damai sejahtera, membutuhkan keselamatan. Dikatakan apa yang jahat di mata Tuhan, bangsa Israel melakukannya. Bangsa Israel menyembah kepada ilah-ilah lain, kepada allah-allah bangsa Amori. Dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan, yang menyebabkan akhirnya Tuhan murka, dan akhirnya Tuhan menyerahkan ke dalam tangan orang Midian. Bukan hanya 1 hari, 2 hari, saudara sekalian, tetapi 7 tahun. 1 minggu ini saya tersiksa. Lidah saya di bagian paling belakang dekat tenggorokan itu semacam ada sariawan. Jadi kalau sudah di bawah lidahnya ada sariawan, saya harus bicara seperti ini, seperti kayak ada yang sakit, yang ganjel gitu, saudara. Pengen makan, ada makanan enak, ada babi di depan saya tidak bisa menikmati. Ketika kemarin di kampus ada kambing, ya saya nggak bisa menikmati, padahal pengen makan. Sangat tersiksa. Dan sampai hari ini mungkin masih sedikit, tadi dikasih makan lodeh ya. Lodeh yang kemarin sangat enak sekali. Tapi akhirnya saya menyerah, karena ketika kemarin saya makan lodeh sangat banyak, ada pedesnya. Jadi tambah sakit, sekarang tambah sakit lagi. Jadi nanti kalau saudara mau kasih saya makan, jangan ada sambalnya. Sudah 7 hari, tersiksa saudara. Apalagi ketika kita melihat bagaimana bangsa Israel diserahkan kepada orang Midian selama 7 tahun.
Bagaimana dia harus makan, bagaimana bangsa Israel harus makan, bagaimana bangsa Israel harus berusaha untuk membawa satu hal di mana keluarganya bisa menikmati makanan yang ada. Bangsa Israel senantiasa untuk mencoba menanam, dan menanam. Tetapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Di sini dikatakan orang-orang Midian menghanguskannya. Bahkan dikatakan tidak ada satupun makanan yang ditinggalkan. Dikatakan sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Betapa dahsyatnya apa yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Israel selama 7 tahun akibat dosa yang dilakukan kepada Allah, berdampak kepada sebuah penderitaan. Akibat dosa yang dilakukan kepada Allah menyebabkan bangsa Israel mengalami kemerosotan secara ekonomi, bahkan juga secara sosial. Kita bisa membayangkan, sehingga menyadari hal ini kita sadar, kita yakin bahwa bangsa Israel memang membutuhkan kelepasan. Siapa yang bisa melepaskan kalau bukan Allah yang dijahati oleh bangsa Israel? Itulah sebabnya penindasan yang menyebabkan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel menyebabkan bangsa Israel membutuhkan Allah, membutuhkan Yahweh, Yehova Shalom, Allah yang adalah keselamatannya, membutuhkan Allah yang menjadi perlindungannya, membutuhkan Allah yang bisa menyediakan apa yang menjadi kebutuhannya, membutuhkan Allah yang bisa memberikan keselamatan, damai di dalam hidupnya. Dan tentunya itu sangat sulit ketika mereka tidak kembali kepada Tuhan. Jadi kita bisa menyadari bersama-sama apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bahwa sekali lagi, ketika bangsa Israel tidak bertobat, maka Yehova Shalom tidak akan pernah terjadi. Dan ketika kita melihat penindasan akibat dosa menyebabkan bangsa Israel membutuhkan Yehova Shalom. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara sekalian? Apakah mungkin kita sedang melarat pada kesempatan masa kini, pada masa pandemi? Bukan saja melarat dalam segi perekonomian, melarat secara rohani, semangat kita turun, segala sesuatunya turun dan sebagainya. Saudara dan saya membutuhkan Yehova Shalom. Dia Allah yang melindungi, Dia Allah yang menyelamatkan, Dia Allah yang memberi damai, Dia Allah yang memberikan sejahtera. Dan itu yang menjadi kebutuhan kita pada saat sekarang ini. Apakah kita siap untuk terus datang kepada Yehova Shalom dalam kehidupan kita? Ini adalah kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, saudara sekalian, ketika kita bersama-sama melihat ayat 6, ayat 7 dan ayat yang ke-10, di sini dikatakan ayat 6 bagian terakhir, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, lalu ayat yang ke-10 dikatakan, akulah dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Saudara sekalian, Yehova Shalom menjadi bagian yang sangat penting, yang dirindukan, yang didambakan, yang bisa terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan mungkin saudara dan saya yang mungkin sedang menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit dan rumit yang terjadi di dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini, dimanapun kita berada. Tetapi hal yang sangat indah, kebenaran yang kedua, permohonan kepada Tuhan menyebabkan semua orang mengalami Yehova Shalom. Saudara sekalian, memang Tuhan murka ketika bangsa Israel melakukan hal yang jahat. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka, bangsa Israel bisa mengalami Yehova Shalom ketika mereka datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika pada saat terdesak, pada saat kritis, dalam kondisi krisis yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, akhirnya bangsa Israel menyadari, dia tahu, dia sadar, dia membutuhkan Tuhan. Dan tentunya itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Ketika kita bersama-sama dengan sangat-sangat kritis dan krisis dalam kehidupan kita, kepada siapa kita datang?
barulah kita menyadari, oh saya membutuhkan Tuhan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel lalu berserulah orang Israel. Lalu berteriaklah bangsa Israel kepada Tuhan. Sebuah permohonan untuk mendapatkan kelepasan. Sebuah permohonan supaya Allah campur tangan, turun tangan, bertindak dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Sebuah permohonan yang sungguh-sungguh, yang berdampak kepada di mana Tuhan mengingatkan akan janjinya kepada bangsa Israel. Bahwa akulah Tuhan Allahmu. Apakah engkau lupa bahwa aku adalah Tuhan Allahmu? Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel. Mungkin ketika kita bersama-sama sedang menghadapi hal-hal yang sulit yang ada di dunia ini, Tuhan juga hendak mengingatkan kepada kita bersama-sama. Apakah engkau sadar bahwa aku adalah Tuhan Allahmu? Apakah engkau ingat bahwa aku adalah Tuhan Allahmu? Apakah engkau mau datang kepada aku karena aku adalah Tuhan Allahmu? Kembali saudara sekalian, sebuah tanggapan atau respek daripada bangsa Israel itulah yang melahirkan Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah damaiku. Tuhan adalah kesejahteraanku. Bisa terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Dan tentunya itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita alami. Ketika kita sungguh-sungguh kembali, kita tahu Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang sanggup dan mampu melakukan segala sesuatu. Maka datanglah kepada Tuhan. Berteriaklah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah supaya Yehova Shalom itu terjadi dalam hidup saudara. Sehingga saudara sekalian, kembali permohonan kepada Tuhan menyebabkan semua orang yang meresponi hidupnya membutuhkan Tuhan akan mengalami Yehova Shalom. Prinsip yang ketiga saudara sekalian, atau kebenaran yang ketiga kita bisa melihat bersama-sama di dalam ayat 12, 23 dan yang ke-24. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, kepada Gideon demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 23, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dari ayat 12 ataupun 11 sampai dengan ayat yang ke-24, kita melihat bersama-sama bagaimana komunikasi antara Gideon dengan Allah. Bagaimana pada akhirnya Yehova Shalom itu menjadi bagian dalam hidup Gideon. Kebenaran yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana Yehova Shalom itu bisa terjadi? Ketika perintah Tuhan yang dilakukan tanpa berbantahan menyebabkan semua orang merasakan Yehova Shalom. Mungkin kita menyadari bersama-sama Gideon sedang mencoba untuk berdiskusi, bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau engkau adalah Allahku, kalau engkau adalah nenek moyang dari bangsaku, maka seharusnya bangsa Israel tidak seperti ini. Seharusnya engkau harus menolong pada waktu itu juga. Mungkin hal yang sama ya, ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kemudian kita harus sakit, kita harus macam-macam dengan persoalan yang ada. Akhirnya Tuhan, kalau saya setia kepada Tuhan, kenapa saya harus seperti ini? Kalau saya melayani Tuhan, saya taat kepada Tuhan, kenapa saya harus seperti ini? Kemudian kita bernegosiasi, Tuhan, kalau aku mungkin bisa mendapatkan sesuatu, aku akan melayani engkau. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada banyak negosiasi yang seringkali dilakukan. Tetapi di sini Tuhan mau katakan, ketika kita melakukan
apa yang Tuhan katakan kepada kita dengan baik dan benar, tanpa mempersoalkan apa yang menjadi perintah Tuhan itu. Maka Tuhan mengatakan kepada kita di sini, jangan takut, engkau tidak akan mati, Tuhan akan tetap menyertai walaupun ada hal jalan yang berlika-liku terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tetap memberikan kesanggupan, kemampuan bagi kita untuk melewatinya. Ketika PPKM terjadi atau COVID-19 tahun 2020 kemarin terjadi, sampai hari ini kita masih disertai oleh Tuhan, saudara sekalian. Kadang-kadang kita tidak memahami bahwa itu adalah akibat daripada penyertaan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya. Mungkin itu sesuatu yang biasa, tetapi itu adalah sesuatu yang istimewa ketika kita menyadari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada masalah-masalah yang lain yang mungkin bisa terjadi, tetapi hari ini Tuhan mau katakan kepada kita, kalau saudara dan saya benar-benar ingin merasakan Yehova Shalom, maka kembali kita harus melakukan perintah Tuhan. Tanggapan manusia terhadap perintah Tuhan akan menyebabkan Tuhan menyertai. Tanggapan manusia terhadap panggilan Tuhan menyebabkan Tuhan akan memberikan perlindungan. Tanggapan manusia terhadap keyakinan akan janji Tuhan menyebabkan kita bisa merasakan Yehova Shalom, saudara sekalian. Apakah kita menyadari hal ini? Kalau mungkin hal itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin mengatakan kita datang. Tuhan ingin mengatakan kita tahu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam diri kita. Tetapi seringkali yang terjadi kembali kita protes. Protes dan protes kepada Tuhan. Bukankah demikian yang kita lakukan? Amin ya. Amin, secara manusia kadang-kadang saya juga protes. Tetapi saudara sekalian, Tuhan mau katakan bagi kita, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan mau mengatakan Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap melindungi. Bagi anak-anak Tuhan yang tetap setia sampai pada akhirnya. Bagi anak-anak Tuhan yang tetap hidup taat kepada perintah Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Firman Tuhan menjadi dasar hidupnya. Ada komunikasi yang indah dengan Tuhan terjadi sepanjang hidupnya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pasti bisa melewatinya. Karena Tuhan berjanji, Tuhan melindungi. Tuhan adalah keselamatanku. Kalaupun toh harus mati di usia muda, kita sudah punya keselamatan. Kalaupun toh kita harus tutup usia pada masa tua, keselamatan itu sudah ada di dalam hidup kita. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Apakah kita semua rindu menikmati Yehova Shalom? Ketika kita rindu menikmati Yehova Shalom, jangan berbuat dosa. Jangan melakukan dosa. Hindari dosa, maka saudara akan beroleh Yehova Shalom. Datang kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan, dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan, maka saudara akan beroleh Yehova Shalom. Lakukan perintah Tuhan dengan baik dan benar, siaplah melakukan perintahnya jika kita diminta untuk melakukannya, sehingga kita merasakan Yehova Shalom. Sehingga akhirnya, saudara sekalian, bangsa Israel menang, berperang dan berhasil mengalahkan bangsa Midian karena Yehova Shalom. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah kesejahteraanku. Tuhan adalah damaiku. Apakah kita mau merasakan Yehova Shalom? Respon kita akan menjadi tanggapan bagi kita. Apakah kita menikmati Yehova Shalom atau tidak? Kembali respon kita. Kita akan berdiri bersama-sama. Biarlah kita boleh meyakini bersama-sama bahwa Yehova Shalom dapat kita rasakan dalam hidup kita. Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau.
kita harus kerjakan dalam dunia ini. Kita punya jaminan mulia karena Yesus Kristus. Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu respon ini.